Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Berani Mancing Berani Boncos. Sesuai dengan video saya sebelumnya dan janji saya akan membongkar reel Signact Trend 2000H dengan spesifikasi yang ada di kemasan ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman di rumah, mudah-mudahan video dari channelnya Berani Mancing Berani Boncos dapat memberikan informasi tentang dunia hal memancing. Di sini kita sama-sama belajar baik tutorial umpan, unboxing, peralatan-peralatan mancing dan maintenance reel ya teman-teman. Oke. Jadi inilah yang kita dapat dari membeli sebuah produk dari reel Signact Trend 3. Ini keluaran terbaru ya. Jadi untuk berat yang cukup lumayan sekitar 256 gram ya. Dan inilah untuk putaran juga cukup smooth ya teman-teman, dan sudah power handle juga, dan untuk body lumayan kokoh, dan untuk desain juga cukup baik lah ya. Jadi untuk tampilan desainnya cukup oke lah. Jadi di kisaran harga 500 sampai 600 ribuan ke atas ya, cukup lumayan untuk reel ini. Saya juga belum tahu ini reel sudah saltwater atau belum. Jadi ya inilah yang kita dapat. Kita langsung aja kita buka dari bagian handle-nya teman-teman. Kita cek untuk bagian handle, dan di sini menggunakan tutupnya dari plastik ya teman-teman, untuk tutup dari handle-nya sendiri, dan handle-nya menggunakan EVA yang cukup tebal ya teman-teman. Jadi kita buka untuk mur pengencang dari handle, dan sudah terlihat nih untuk bearingnya. Dan ini ada dua ball bearing sepertinya teman-teman, bagian atas dan di bagian bawah dengan ring spacernya teman-teman. Jadi sudah kita temukan dua ball bearingnya. Ini untuk bagian bawah dan masih menggunakan ball bearing yang terbuka. Nah inilah teman-teman, masih terbuka ya untuk ball bearingnya. Jadi memang setiap reel itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya dalam setiap produk. Tergantung kita memilih dan membeli sesuai dengan kebutuhan dan budget ya. Menurut saya hal yang wajar ya dengan harga yang kita beli 500 sampai 600 ribuan ke atas. Apa yang kita dapat dari komponen-komponen, apa yang kita dapat dari reel yang sudah kita beli ya sesuai ya dengan budget ya. Jadi jangan berharap terlalu banyak di kisaran harga 1 juta ke bawah ya. Dan untuk knob spoolnya ada seal karet ya. Jadi knob spool sudah ada seal karet, cukup membantu. Dan ditambah lagi untuk suara dari spoolnya, kekerdisnya juga cukup nyaring ya. Dan di dalam sini juga untuk penutup dari drag washernya juga ada seal karetnya, dan untuk spool sepertinya aluminium spool ya. Kita buka untuk bagian drag washernya, dan kita terlihat juga sudah menggunakan dari penutup ring penutup drag washernya sudah menggunakan ball bearing tertutup ya teman-teman.
Jadi di sini kita sudah menemukan 3 ball bearing ya. Di sini kita sudah menemukan 3 ball bearing. Oke, kita lihat untuk drag washernya. Untuk bagian drag washernya ini sudah menggunakan carbon tex ya. Ini warna hitam dengan jumlah ring spacer 3. Masih ada unsur besinya nih sepertinya teman-teman. Jadi dengan bahan besi biasa ya untuk ring spacer dari drag washer. Kemungkinan berkarat ya mungkin ya, karena untuk bahannya sendiri masih menggunakan ada unsur besi. Jadi ya bisa sedikit dikasih grease ya, tipis-tipis. Dan untuk clicker disknya nih, nah, kita lepas dulu pennya, dan di sini terlihat juga nih ada 1 ball bearing dan 1 busing plastik ya, dengan ukuran yang sama seperti ball bearing. Jadi kita lepas dulu untuk pen pengunci dari clicker disk ya teman-teman. Nah ini terlihat ya, kita lepas dulu pen dari pengunci clicker disknya. Di sini sudah kita temukan 4 ball bearingnya plus 1 busing plastik di bagian clicker disknya teman-teman. Jadi kita sudah menemukan sekitar 4 ball bearing ya plus 1 busing plastik. Kita buka untuk baut pengunci dari rotor, dan ini ada pengunci rotornya ya. Untuk desainnya juga cukup bagus ya, model baru ya. Kita buka untuk baut pengunci rotor dari Real Signature Trend 3. Ini untuk bautnya, dan untuk main shaftnya juga lumayan cukup tebal, sepertinya masih ada unsur besinya ya, jadi tidak full stainless mungkin ya teman-teman. Dan untuk bahannya sendiri mungkin ini dari grafit ya, dan kita lihat main shaftnya cukup tebal. Terlihat juga untuk pinion gearnya dari kuningan ya. Di sini ada penutup dari one way nya. Kita cek untuk bagian rotornya ya. Untuk bagian rotornya kita cek. Jadi di sini saya nggak buka secara full ya untuk bagian rotornya teman-teman. Jadi kita hanya melihat dan mengecek ya. Di sini untuk penutup dari bell spring guide-nya. Nah ini dia untuk spring guide-nya ya teman-teman. Bell arm-nya, bell assembly-nya. Nah ini penutupnya ya, plastik chrome ya. Jadi untuk bagian sini sering-sering diolesi sedikit grease ya, agar spring guide dan bell arm-nya tidak berkarat. Dan untuk bell level tripnya masih di ujungnya tuh menggunakan plastik ya. Oke, di sini untuk bagian rotor yang sederhana untuk apa ya, sebagai pengunci dari bell arm-nya agar bisa naik dan turun. Kita buka untuk kita cek yang sebelah kirinya. Sebelah kirinya kita cek ya, sepertinya sama dan tidak ada apa-apa nih, hanya variasi ya teman-teman, biasa kalau untuk sebelah kiri. Dan desainnya cukup bagus nih teman-teman. Jadi ada penutup baut dari knop yang ada di sisi kiri dan sisi kanan dari rotornya teman-teman. Kita cek untuk line roller nih, nah teman-teman.
Jadi untuk line rollernya apakah sudah menggunakan bearing ataupun pusing plastik, kita lihat teman-teman. Dan di sini sudah menggunakan ball bearing ya, dengan kondisi ball bearing yang tertutup ya teman-teman. Jadi ini udah ada grace-nya ya, grace-nya warna putih susu nih terlihat. Jadi di sini menggunakan ball bearing ya, dengan ball bearing yang tertutup, beda dengan yang ada di handle ball bearingnya. Ini tertutup teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kan. Jadi untuk ball bearingnya tertutup. Kalau untuk yang di handle-nya sendiri, tadi kita bisa lihat itu terbuka ya. Jadi ada kelihatan butir-butir dari biji besi ya. Kita pasang kembali teman-teman. Jadi untuk bagian rotor ini saya tidak buka untuk keseluruhan. Kita pengecekan dari komponen ball bearingnya. Untuk PLM-nya juga cukup tebal teman-teman, dengan maksimal drag 9 kilo. Nah, ini dia. Oke, cukup baik ya, di kisaran harga 500 sampai 600 ribuan ke atas. Jadi untuk teman-teman jangan berharap banyak apabila teman-teman membeli reel dengan budget 1 juta ke bawah ya. Jadi kurang lebih inilah yang kita dapatkan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta bunyikan tombol notifikasi loncengnya agar dapat pemberitahuan video-video terbaru dari channelnya Berani Mancing, Berani Boncos. Kita buka untuk bagian casing dari ataupun body ya, dari reel. Ini menggunakan penutup dari plastik yang chrome ya. Jadi ini bukan besi teman-teman, ini plastik nih teman-teman. Plastik untuk cover dari one way ya, penutup one way, cover body ini tuh. Ini belum besi teman-teman, jadi ini plastik yang di chrome. Oke, cukup lumayan ya untuk model, dan ini sudah terlihat teman-teman di bagian one way ini. Sudah terlihat untuk di atas ini sudah ada ball bearingnya juga. Ini dengan pinion gear yang kuningan ya. Kita buka untuk penutup one way-nya. Di sini sudah terlihat ball bearing, menggunakan ball bearing tertutup teman-teman. Jadi ya bisa maintenance-nya nggak terlalu sulit karena ball bearingnya tertutup, jadi tidak masuk kotoran ya. Mungkin bisa diberikan kontak-kontak cleaner ya, disemprot agar lancar. Jadi seperti ini. Itulah teman-teman, jadi kelebihan dan kekurangan setiap reel itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan beberapa ball bearing yang terbuka dan beberapa ball bearing yang tertutup. Jadi ya harga menentukan kualitas ya teman-teman. Jadi walaupun harga menurut saya inilah ekonomis lah ya, di bawah 1 juta ke atas itu merakyat lah. Jadi jangan terlalu berharap banyak, tapi yang jelas dengan harga yang sudah kita beli dan dengan harga yang kita dapatkan dari sebuah produk, ya itulah kualitas dari harga reel itu sendiri ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Kita ingin banyak seal penutup lah, ball bearing yang banyak lah, dengan gear rasio yang tinggi lah, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi banyak sekali reel-reel atau produk-produk reel di luaran sana
yang berlomba-lomba memperbaiki dari produknya sendiri. Dan ini terlihat teman-teman ya, terlihat nih, jadi ada relnya nih atas bawah untuk slider guide-nya nih teman-teman tuh, ya kan. Jadi ada jalurnya, dan di sini kita menemukan kiri kanan ya di ball bearing dari handle ya. Ya, di sini dari body untuk ke arah handle dengan ini ball bearingnya. Ball bearing tertutup ya teman-teman dengan balutan grease ya. Ini untuk pinion gearnya juga cukup tebal. Nah, cukup tebal nih untuk. Dan di belakang pinion gearnya juga, di belakang one way-nya ada satu ball bearing lagi. Jadi kita sudah menemukan beberapa ball bearing ya. Dari awal kita buka, dari bagian handle 2, dari bagian knob washernya 1, dan di clicker discnya 1, dan plus bushing plastik, serta di rain roller 1, dan di one way itu ada 2 ya, atas bawah. Dan di kiri kanan body itu ada 2. Berapa jumlah yang kita dapatkan? Sudah 10 ya, 10 ball bearing. Mungkin plus satunya bushing plastik yang ada di clicker disc ya teman-teman. Jadi untuk ini untuk bagian drive gearnya ya teman-teman, ini cukup tebal dan mungkin menggunakan bahan zinc ya. Nah, ini dengan ball bearing yang terbuka teman-teman. Jadi teman-teman melihat sendiri nih, dia ada ball bearing yang terbuka seperti itu teman-teman. Ya, inilah yang kita dapat dari reel Signite Trend 3 untuk keluaran terbaru ya, belum lama ya. Jadi bisa lihat sendiri untuk ball bearing dari bodinya sisi sebelah kiri ya, ini masih menggunakan ball bearing terbuka. Jadi ini yang kita dapat dari membeli reel Signite Trend 3 ini teman-teman. Mudah-mudahan info yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta dukung terus channelnya Berani Mancing, Berani Boncos, dan bunyikan terus notifikasi loncengnya agar dapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Berani Mancing, Berani Boncos teman-teman. Di sini kita berbagi pengalaman, baik itu maintenance reel, alat-alat pancing, memancing, ataupun tutorial umpan mancing ya. Di sini kita juga sama-sama belajar, dan yang kita tahu mancing itu nggak ada yang hebat dan nggak ada yang jago ya. Semua tergantung hoki dan milik ya, jangan dilupakan. Walaupun kita dapat ikan banyak, belum tentu kita juara total. Walaupun kita dapat ikan babon, belum tentu babon itu atau indukan itu masuk hitungan yang berat ya, atau tidak masuk nominasi ya. Seperti itulah milik ya, masih belum milik. Kita dapat babon tapi kita belum juara. Jadi itu adalah hoki teman-teman, bonus ya. Jadi semua tergantung umpan, lapak yang kita tempati atau spot, terus cuaca, pH air, peralatan yang kita pakai, dan yang terakhir skill juga menentukan ya teman-teman. Jadi ya sedikit banyak seperti itu teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Mohon maaf apabila saya menggurui ya atau so tahu ya. Untuk para suhu, mohon terus dukungannya nih agar channel saya juga berkembang nih, suhu mancing dimanapun Anda berada. Jadi di sini saya mencoba sharing dan kita sama-sama belajar. Oke, kita pasang kembali untuk
body dari Real Signite Trend 3 ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman, semoga yang sudah like, comment, dan subscribe dimurahkan rezekinya, panjangkan umurnya, dan selalu semangat ya dalam menjalankan aktivitas memancing ya. Iya teman-teman, kurang lebih seperti ini, dan inilah yang kita dapat dari beli produk reel dari Signite Trend 3 ukuran 2000H dengan berat 256 gram dengan ball bearing 10+1 dan untuk rasio 58:1 ya teman-teman. Ya inilah untuk kondisi komponen Real Signite Trend. Di sini kita coba sedikit mereview apa sih komponen-komponen dari Real Signite Trend 3 ini. Yang mudah-mudahan video ini bisa menjadi suatu referensi untuk teman-teman di rumah apabila teman-teman ingin membeli reel dengan harga yang terjangkau dan ekonomis di bawah 1 juta dengan maksimal drag 9 kilo dengan rasio yang cukup tinggi ya, 58:1. Oke, dan untuk ball bearing, ada sebagian ball bearing yang terbuka. Inilah teman-teman, jadi setiap produk ada kekurangan dan kelebihan tergantung kita menyikapi atau selera kita ya, ingin membeli produk yang mana. Dan sebenarnya sih kalau untuk ball bearing banyak ya, tinggal cari ukurannya, samakan ukurannya, dan beli yang ball bearing tertutup teman-teman. Jadi untuk ball bearing sekarang sudah mulai banyak ya di pasaran, di online shop ya. Jadi kita bisa tanya-tanya ukurannya, kita samain, kita beli yang ball bearing yang tertutup gitu teman-teman. Untuk part-part dari reel sendiri juga sudah mulai banyak ya. Nah, tergantung dari merek dan jenisnya teman-teman. Setiap reel merek dan jenisnya itu berbeda, ukurannya pun pasti ya berbeda ya, baik itu ball bearing dan lain-lainnya untuk part-partnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton channelnya Berani Mancing Berani Boncos. Semoga video ini dapat memberikan referensi untuk teman-teman di rumah bagi yang ingin membeli reel di bawah harga 1 juta atau 500 atau 600 ribu ke atas. Jangan lupa dukung terus channel Berani Mancing Berani Boncos dengan cara like, comment, and subscribe, serta bunyikan tombol notifikasi loncengnya agar dapat pemberitahuan video terbaru dari channel Berani Mancing Berani Boncos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman.